Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 22, soal 3 dan soal 4. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 3. Dengan menggunakan bentuk aljabar yang kamu peroleh di contoh 2, carilah tinggi suatu segitiga yang memiliki luas daerah 42 cm persegi dan alas 12 cm. Oke, untuk mencari tinggi suatu segitiga ini, kita akan melihat contoh 2 ya. Contoh 2 itu ada di atasnya, Dek. Ini dia. Nah, ini dia contoh 2. Selesaikan rumus luas segitiga L sama dengan setengah A kali T untuk variabel T. Penyelesaian L sama dengan setengah kali A kali T. Dengan menukar kedua ruas, kita peroleh setengah kali A kali T sama dengan L. Jadi ditukar aja. L-nya tadinya di sebelah kirinya sama dengan, jadi di sebelah kanan sama dengan. Setengah kali A kali T tadinya di sebelah kanannya sama dengan, menjadi di sebelah kiri sama dengan ya. Terus dengan mengalikan kedua ruas dengan 2, kita peroleh A kali T sama dengan 2 kali L. Jadi gini, setengahnya ini akan dihilangkan. Cara menghilangkan setengah itu dengan dikalikan 2. Nah, yang dikalikan 2 itu kedua ruas ya, Dek ya. Baik ruas sebelah kiri maupun ruas sebelah kanan. Nah, setengah kali A kali T kalau dikalikan 2 itu setengahnya hilang. Tersisalah A kali T saja. Nulisnya AT ini. Terus sama dengan L-nya juga dikalikan 2. L kalau dikalikan 2 jadinya adalah 2L. Terus dengan membagi kedua ruas dengan A, kita peroleh T sama dengan 2L per A. Jadi sekarang kan tadi yang diminta dalam bentuk variabel T. Nah, di sini masih A kali T sama dengan 2L. Agar A-nya ini hilang, maka kedua ruas dibagi dengan A. AT kalau dibagi A, A-nya itu hilang, tersisa T-nya saja. Nih, ditulis T-nya saja. Terus sama dengan 2L kalau dibagi A, hasilnya adalah 2L per A. Per A itu artinya dibagi A. Jadi sudah terjawab ya. T sama dengan 2L per A. Ini jawab T sama dengan 2L per A. Nah, menggunakan rumus T sama dengan 2L per A ini, kita kerjakan soal 3 tadi, Dek. Kayak gini. Ini ya, kita kan disuruh menghitung carilah tinggi suatu segitiga. Tinggi suatu segitiga itu ya T. Kemudian yang diketahuinya itu segitiganya memiliki luas daerah 42 cm persegi, ini adalah L besar. Dan alas 12 cm ini adalah A kecil. Sudah, jadi kita gunakan rumus T sama dengan 2L per A. Nanti akan ketemu nilai T-nya atau ketemu tinggi suatu segitiga tersebut ya. Cara menulis jawabannya seperti ini. Untuk soal 3, nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ini L besar 42 cm persegi. Tulis L besar sama dengan 42 cm persegi. Kemudian A kecilnya adalah 12 cm. A kecil sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah T. Nah, T-nya ini berapa gitu ya. Caranya langsung kita tulis rumus T. T sama dengan 2 kali L per A. Di sini T sama dengan 2 kali L per A. Berarti sama dengan 2 kali L. L-nya kan 42. Berarti 2 kali L itu ya 2 kali 42. Tulis 2 kali 42. Terus per A. A-nya berapa? A-nya yang 12 ini. Nah, gitu. Sama dengan dihitung aja. 2 kali 42 berapa? 84 per 12. Nah, 84 per 12 itu artinya ya 84 bagi 12. Berapa, Dek? 7. Kasih satuan, satuannya adalah cm. Selesai. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 7 cm. Ya. Sip, ini untuk menjawab soal 3, sudah beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 4.
Soal 4. Selesaikan tiap persamaan berikut untuk variabel yang ada dalam tanda kurung. Nah, untuk yang pertama, gambarnya adalah gambar kerucut. Di sini luas alasnya adalah L besar, tinggi kerucutnya adalah T. Nah, rumus yang disampaikan yaitu volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, ya. Atau dibaca V sama dengan 1/3 kali L kali T. Tetapi kita disuruh menyelesaikan persamaannya dalam bentuk T. Ini persis seperti contoh 2 di atas tadi. Nanti kita pindah-pindah ruas, kita kali-kalikan sesuatu, maka akan ketemu T sama dengan apa. Kayak gitu ya. Nah, di sini Kak Sari salin ulang dulu soalnya ya. Untuk soal 4 yang pertama. Oke, di sini V sama dengan 1/3 LT. Yang dicari nanti T. Oke. V sama dengan 1/3 kali L kali T. Yang dicarinya T. Nah, langkah pertama kita tukar dulu ya. Jadi V-nya sebelah kanan, 1/3 LT-nya jadi sebelah kiri. Caranya gini, tulis dulu sama dengan ini ganti yang V, sebelah sini ganti yang 1/3 kali L kali T. Oke, berikutnya 1/3 kali L kali T sama dengan V, ini kita kali 3 ya, gini, kedua ruas dikali 3. Kenapa dikali 3? Agar 1/3-nya ini hilang ya. 1/3 kalau dikali 3 itu hilang atau menjadi 1. Angka 1 nggak usah ditulis, sehingga tersisa L kali T saja. Kayak gini. Sama dengan V juga harus dikali 3. V dikali 3 jadinya adalah 3V. Nah, sekarang karena yang diminta adalah T, berarti kita sisakan T-nya saja. Berarti harus menghilangkan L. Nah, cara menghilangkan L gimana? Caranya yaitu kedua ruas dibagi L. Nah, gini deh. Jadi supaya L besarnya ini hilang. Ya, L kali T kalau dibagi L tersisa T saja. Tulis. Sama dengan 3V kalau dibagi L jadinya adalah 3V per L. Nah, bagi itu boleh ditulis dengan tanda per ya. Memang harus begitu malahan kalau penulisan bentuk aljabar. Nah, sehingga sudah ketemu bunyinya T sama dengan 3V per L. Selesai. Kayak gini aja soal 4, tidak hitung-hitungan angka tetapi hanya merubah rumus ya. Oke, sudah terjawab ya untuk soal yang ke-1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soal yang kedua, gambarnya adalah persegi panjang. Panjangnya adalah B, lebarnya adalah A. Nah, rumus yang diberikan K sama dengan 2 kali A tambah B. Yang diminta dalam bentuk A. Nah, K ini apa? K ini adalah keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali lebar tambah panjang. Ya, 2 dikali A tambah B. Gitu deh. Nah, kita disuruh merubah ya, menyelesaikan persamaan ini sehingga dalam bentuk A sama dengan apa gitu. Berarti Kak Sari tulis ulang dulu rumus kelilingnya ya. Untuk yang angka 2, K sama dengan 2 kali A tambah B. Yang dimintanya dalam bentuk A. Oke, tentu saja langkah pertama kita tukar ya, menukar kedua ruas. Tulis sama dengannya, K-nya jadi ke sebelah sini, 2 kali A tambah B-nya jadi ke sebelah kiri sini. Nah, gitu, simple. Sekarang kita mau menghilangkan angka 2 di sini, Dek. Agar angka 2 ini hilang, maka kedua ruas harus dibagi 2. Tulis, kedua ruas dibagi 2. Nah, 2 kali A tambah B, kalau dibagi 2, angka 2-nya hilang. Tersisa A tambah B saja. Nulisnya nggak usah pakai dalam kurung lagi. Jadi biasa, A tambah B. Sama dengan
K kalau dibagi 2 jadinya adalah K per 2. Oke, nah A tambah B sama dengan K per 2. Kita diminta dalam bentuk A saja. Berarti kita harus menghilangkan B yang di sini. Bagaimana agar B-nya ini hilang? Berarti kedua ruas harus dikurangi B. Ya, tulis di sini. Kedua ruas dikurangi B. Nah, gitu. Kedua ruas dikurangi B. A ditambah B, kalau dikurangi B, itu B-nya hilang. Tersisa A saja. Tulis sama dengan K per 2, kalau dikurangi B, jadinya ya K per 2 kurangi B. Selesai. Jadi ini ya, A sama dengan K per 2 kurangi B. Itulah yang diminta pada soal kedua itu ya. Soal 4 yang bagian 2. Bunyinya, rumusnya A sama dengan K per 2 kurangi B. Oke, bisa ya diikuti. Kalau ada yang mau ditanyakan deh, boleh langsung aja ya di kolom komentar. Atau nanti di dalam grupnya Kak Sari aja. Di akhir video ini akan kutuliskan nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk masuk ke dalam grupnya. Ditunggu aja. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gambar trapesium sembarang dengan sisi sejajarnya adalah A dan B dan tingginya adalah T. Nah, rumus yang diberikan yaitu rumus luas. L sama dengan dalam kurung A tambah B kali T per 2. Ini artinya luas trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tingginya kemudian dibagi 2. Yang diminta dalam bentuk A, nanti bunyinya jadi berubah gimana ya. Oke, Kak Sari salin dulu soalnya atau rumus luasnya. Di sini angka 3 ya, luas sama dengan dalam kurung A tambah B kali T per 2. Yang diminta dalam bentuk A. Oke, langkah pertama kita tukar, sama dengannya ditulis, luasnya jadi di sebelah sini, A tambah B kali T per 2 nya jadi di sebelah sini. Dalam kurung A tambah B kali T per 2. Oke, langkah berikutnya kita mau menghilangkan 2 yang di sini ya, atau per 2 yang di sini. Supaya per 2 ini hilang, gimana caranya? Kedua ruas kita kalikan saja dengan 2. Tulis kedua ruas dikali 2. Oke, kalau dikali 2 maka per 2-nya ini hilang dek. Tersisa A tambah B di dalam kurung ya, terus kali T. Tulis masih ada dalam kurungnya ya sayang ya. Nah gini, sama dengan L-nya juga harus dikali 2. L dikali 2 jadinya 2L. Langkah berikutnya kita mau menghilangkan T-nya ini. Agar T-nya ini hilang maka kedua ruas bagi aja dengan T. Tulis kedua ruas dibagi T. Oke, A tambah B kali T, kalau dibagi T, T-nya hilang. Tersisa A tambah B saja, nggak usah pakai kurung lagi, kayak gini. Sama dengan 2L, kalau dibagi T jadinya adalah 2L per T. Kayak gitu. Nah, selangkah lagi. Tadi yang diminta adalah A. Berarti ini harus kita hilangkan B-nya. Agar A tambah B ini B-nya hilang, berarti kedua ruas harus dikurangi dengan B. Tulis ya, kedua ruas dikurangi B. Nah, gini. A tambah B, kalau dikurangi B, jadinya B-nya hilang. Tersisa A saja. Sama dengan 2L per T, kalau dikurangi B, jadinya gimana? Ya, 2L per T
kurangi B. Selesai. Kayak gini ya untuk yang ketiga. Ketemu A sama dengan 2L per T kurangi B. Mudah kan ya? Ikutin aja step-stepnya, langkah-langkahnya. Nah, dan pesannya Kak Sari tadi, jika ada yang ingin kamu tanyakan, boleh di dalam kolom komentar atau di grupnya Kak Sari juga boleh. Ini dek catat nomornya ya, 081 456 10 9 8 70. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.